Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-siht. Lis-suh iya hidup sanesumnya. Suh ya. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'an. Allah. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum Tauratu fiha hukmullah. Allah. Fiha hukmullahi summa yatawallawna min ba'dizalik wa ma ulaika bil mu'minin. Allah. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Allah. Yahkum bi'an-nabiyyuna allazina aslamu lillazina hadu war-rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada.
ولا تخشوا الناس واخشون فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا Allah. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم. Sebelum sempat dibalikkan ke awal iramanya ya Bu Mai ya. Udah habis. Harusnya kalau Bu Mai itu kita dengarin dulu yang panjang sampai itu halaman kita. Tapi tadi saya dengar sedikit Bu Mai, ya koreksi aja. Tadi ya kadang-kadang mahmusnya, ta sukunnya kadang-kadang belum terdengar ininya. Mahmusnya belum begitu terlihat ya kadang-kadang. Tapi kadang-kadang terlihat. Yang mana ya Ustaz? Waktu mewakafkan ta tadi mana dicanya tadi? Itu. Bil. Lisuh. Nah. Ya. Lisuh. Bukannya ta yang terakhir. Lisuh. Bukan gitu Ustaz? Ya, lisuh. Iya. Ya, Ustaz ya. Yang lainnya saya nggak berani komentar. Baik iramanya, apalagi iramanya nggak berani komentar. ini soalnya kelasnya udah Qori'ah gitu ya. Alhamdulillah ada Bu Mai, kita bisa ikutin tarikan beliau. Tadi mulai dari beliau dari Husaini tadi, menurut saya Husaini. Dari mana mulai tadi Bu Mai? Dari Husaini Pak? Sama'u lil kadhibi. Iramanya? Dari Bayati. Bayati menurut saya ya, Bayati ya. Langsung dari bawah sekali tadi ya. Iya. Naik ke curinya juga enak, pas di nahwannya juga pantulannya juga bagus ya. Saya udah nggak sanggup bawain. Baik, silakan Winda. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Mai. Bu Mai ya ikut terus ya biar kami sama teman-teman bisa mengikuti iramanya, ya, membaca nagamnya enak gitu. Dan napas. Ya, napasnya udah mungkin tadi habis makan kemarin tuh panjang sekali. Tadi mungkin habis makan jadi tadi pergi takziah Ustaz. Jadi di tempat takziah disuruh ngaji. Insya Allah tadi suaranya udah hilang. Alhamdulillah. Gila, ya, mudah-mudahan Bu Mai bisa ikut terus jadi kami bisa ini. Bisa teman-teman ngikutin alunannya, nagamnya. Ya. Silahkan Bindra. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Mai. Sama-sama Pak Ustaz. Kita lanjutkan sekarang ke ini ya. Wah, ada Ustaz Kandara Pitos. Silakan Kandara Pitos. Assalamualaikum. Ya, silakan Kandara Pitos dari ini Pitos. Dari ayat 44 lagi Pitos. Inna anzalna. Ya. Coba ya. Ya, silakan Pitos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu
فيها يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرب Dari lillazi dah ulang. للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من kitab. B. Kalau Dapitus berhenti di kitab itu min kitab. Soalnya tadi lagi minum dia tutup. Min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Iya. Jadi alaihi syuhada. Makanu alaihi syuhada. Ya. Wala tahzawunna wahzawni ala tazkaru bi ayati. Wala tazkaru bi ayati zamanan qalila. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna. Wal uzun. Kalau berhentinya wal uzun. Lan dari wal anfada. Wal anfa bil Wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sin. Wal anfa bil jauh, nggak usah terlalu jauh dah. Wal uzuna aja ulangnya.
wal udhuna bil udhuni wassinna bis-sin. Berhentinya sinnya didengungkan dulu dah. Wal udhuna bil udhuni wassinna bis-sin. Ya, bil udhuni wassinna bis-sin wal juruha qisas. Ya. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Sadaqallahul azim. Luar biasa semangat Dapitos. Hampir menyanyi suaranya Mai tadi itu, panjang napasnya. Alhamdulillah. Semangat luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Dapitos. Oke. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sepertinya udah semua, tinggal Ustadz lagi, Ustadz. Ambil hadir lagi, Ustadz. Oh, Dinda udah belum? Oh, boleh juga deh, sekali lagi tadi. Boleh. Silakan Dinda. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharim wa qaffayna ala atharim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin wal yahkum ahlul injila bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wala tattabi ahwa'ahum. Dinda. Ya. Halo.
Ya kan? Ainnya dimasukkan ya di tengah tenggorokan tapi masuk ke hidung. Wala tattabi' ahwa'ahum. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Halo Windra. Ya udah. Nah. Marji'ukum jami'akumnya kenapa nggak dengung Windra? Itu izhar. Bukan. Izhar safawi. Izhar safawi. Ya betul. Ketentuannya bagaimana, Dra? Hukumnya berbunyinya? Izhar safawi itu dibacanya jelas. Ya. Apabila mim sukun ketemu dengan huruf mim selain mim dan ba, ya. Hukumnya jelas. Mim sukunnya dibaca jelas atau dijelaskan. Ya. Jami'an. Kenapa kita dengungkan Bunda? Jami'an fayudna bihukum. Itu ain tanwin ketemu dengan fa. Ya. Maka hukumnya adalah ikfa hakiki. Hukumnya dengung. Dengung ya. Ya. Bima kuntum kunnya apa Bunda? Nun mati ketemu ta, huruf ikfa hakiki, hukumnya dengung. Wa yunabbi'ukum bima kumnya kenapa dengung Bunda? Wa yunabbi'ukum bima itu mim mati ketemu dengan ba, hukumnya adalah idgham mimi. Nggak salah. Miminya yang mana? Kok idgham mimi salah? Idgham izar halki. Kok izar halki? Tenang dulu. Ikhfa safawi ya? Nah, ikhfa safawi. Iya, kan kalau yang mim sukun itu kan ininya ketentuannya pasti ada safawinya atau ada mi-nya. Yang kalau mim sukun ketemu dengan huruf selain daripada mim dan ba, dia izhar safawi. Izhar artinya zahir, jelas. Bacaan mim sukunnya atau mim matinya harus jelas. Fayuna mana dia tadi? Ini marji'ukum jami. Nah, kalau fayunabbi'ukum mim sukun ketemu dengan ba, ikhfa safawi. Ya, dari 3 hukum mim sukun, izhar safawi, ikhfa safawi, idgham mimi, hanya izhar safawi yang tidak berdengung ya. Yang lainnya berdengung. Baik, Bunda, terima kasih. Terima kasih. Bagian saya sedikit, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anih, ya, wa anih, ha, ya, hanya dijelaskan, hanya di tengah tenggorokan, ya. Wa anih kum mim sukun ketemu dengan ba, tadi sudah ada dijelaskan oleh Winda, yaitu mim sukun ketemu dengan ba, maka hukumnya adalah izhar, ikhfa safawi. Ikhfa safawi. Jadi ikhfa itu artinya menyembunyikan, safawi huruf bibir. Jadi bacaan huruf bibirnya atau mimnya kita sembunyikan ke dalam ba, ya, atau kita sengaukan. Anihkum bainahum bima anzalallah. Bainahum bima, sama hukumnya adalah ikhfa safawi. Bima manya mad jaiz mum fasil, ya, mad jaiz mum fasil. Boleh kita panjangkan 4 harkat atau 5 harkat. Ada juga dalam beberapa buku tajwid kita temui itu panjangnya sampai dengan 6 harkat. Bima anzalallah. Anza ikhfa hakiki. Nun sukun atau tanwin ketemu dengan zai, ya. Nun sukun atau tanwin ketemu dengan zai, maka bacaan nun sukunnya kita masukkan ke dalam zai. Jadi bacanya bima anzal. Jadi anzal. Jadi langsung nun sukunnya enggak jelas lagi. Kalau dia izhar kan dijelaskan anharo an'am. Nah, jelas. Tapi kalau ikhfa tidak dijelaskan nun sukunnya, tapi disembunyikan ke dalam huruf ikhfa yang sesudahnya. Bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Anzalallah, lo-nya kita baca tebal, nah, tapi bukan lo. Anzalallah, enggak begitu, tapi lam atau la yang ditebalkan. Bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Tattabi', ya, wala tattabi' ya, masuk ke tengah tenggorokan dan juga ke hidung. Nah, ke tengah tenggorokan masuk ke hidung. Tattabi', ya. Kalau tattabi' kita baca masih hamzah. Tattabi', ya. Wala tattabi' ya, ha besar, ya, ha besar, dia di pangkal tenggorokan. Ahwa wa mad wajib muttasil, ya. Mad wajib muttasil. Jadi bila amda mad, ya, kemudian setelah mad asli ada balok di atasnya. Awalnya adalah mad asli, yaitu mad tabi alif. Nah, karena ada balok besar di atasnya, kemudian ada hamzah, ya, yang dalam satu kata, ahwa'a. Jadi dia merupakan satu kata. Dia adalah mad wajib muttasil, panjangnya 6 harkat, ya, 6 harkat atau 3 alif. Ahwa'ahum, humnya izhar safawi, mim sukun ketemu dengan huruf
selain daripada mim dan ba, ya. Dia tidak berdengung. Wala tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ay yaftinu. Kalau kita berhenti di situ, maka kafnya kita sukunkan, kemudian kita timbulkan atau kita keluarkan mahmusnya. Wah, ya, wah, dijelaskan huruf halaknya, kemudian makhrajnya ha kecil. Kalau kita belajar di kampung, ha kecil, makhrajnya ha kecil itu ada di tengah tenggorokan. Dia bersama dengan ain ada di tengah tenggorokan. Jadi wahzar. Nah, zalnya kita jelaskan baca zalnya, ya. Nah, dia lembut. Wahzarhum, ya, wahzar. Jangan kita baca wahzar. Kalau kita baca wahzar jadinya zai. Tapi dia wahzarhum ay yaftinu. Ya, yaftinu ai idgham ma'al gunnah, nun sukun atau tanwin ketemu dengan ya. Dia ada 4, bila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan ya, waw, mim, nun, maka hukumnya adalah idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan huruf kepada satu huruf, bi gunnah dengan berdengung, atau ma'al gunnah beserta dengung. Ya. Jadi bacaan an-nya kita langsung masukkan kepada ya. Ya. Yaf itu mahmus, fa-nya termasuk huruf mahmus, jadi membacanya harus napas kita berhembus. Yaf, ya, yaf. Yaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Ya. Ada am ba'di, am nun sukun atau tanwin ketemu dengan ba, ya. Bila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan ba, hukumnya apa, Dwindra? Iklab. Iklab. Arti iklab? Iklab itu membunyikan huruf mim dalam huruf ba. Oh, ya. Lia masih ada ya? Lia, iklab itu apa artinya, Lia? Dr. Aliatur Rahmah? Ya. Iklab itu artinya apa? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Namanya? Iklab. Iklab itu apa artinya? Memasukkan huruf nun ke dalam huruf ba. Kita membacanya bagaimana, Lia? Yang mana? Yaftinukaan ketemu dengan ba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaftinuka am ba'di ma. Ya. Ya, bacanya nun sukun atau mim sukun? Mim sukun. Mim sukun. Jadi yang tertulisnya nun sukun tapi dibacanya mim sukun. Mim sukun. Kenapa Lia jadikan mim sukun? Iya. Karena apa ya? Bantu sama Desiana. Ya Pak Desiana Ustadz. masih ada? Ya, ada Pak. Tadi Lia sudah mengatakan yang tertulisnya nun sukun ketemu dengan ba. Tapi yang dibacanya mim sukun. Kenapa? Termasuk iklab. Ya, iklab. Arti iklabnya apa, Desiana? Berubah mim. Berubahnya ba menjadi mim.
Baik, yang senior tolong bantuin. Berubahnya nun menjadi mim. Berubah nun menjadi mim. Mim. Jadi yang tertulisnya nun kita baca mim. Jadi iklab itu artinya menukar. Kita tukar atau kita ganti bacaan nun sukun. Karena dia ketemu dengan ba, tertulisnya nun. Ya, tapi yang kita bacanya mim. Jadi amba. Jadi iklab itu artinya menukar ya, atau mengganti. Ya, yang tertulis nun sukun, tapi kita bacanya mim sukun. Bila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan ba, maka bacaan nun sukun atau tanwinnya kita tukar atau kita ganti dengan bacaan mim sukun. Ya, itu artinya iklab itu menukar atau mengganti. Kalau memasukkan itu ikhfa. Kalau memasukkan itu idgham. Idgham. Oh iya. Idgham itu memasukkan atau mentasdidkan. Kalau ikhfa menyembunyikan. Jadi ada yang disembunyikan, tapi bacaan nun sukun atau tanwinnya masih terdengar. Nah, kita tuliskan ba'dima Nah, udah kan? Dia an-nya masih kedengaran, tapi di ujung baca, di ujung lidah kita, di ujung suara kita sudah bukan an lagi. Namanya disembunyikan ya. Jadi kalau ikhfa itu ya disembunyikan. Kalau idgham dimasukkan. Kalau iklab ditukar. Jadi ada yang ditukar atau diganti, kemudian ada yang disembunyikan, kemudian ada yang dimasukkan. Kalau ikhfa hakiki, ikhfa itu disembunyikan. Anza ya, di ujung lidah atau di ujung suara kita, di ujung lidah kita itu sudah bunyinya zai. Ya, itu bedanya. Ma anzalallahu ya ilaihi. Ada bunyinya, ada hembusan napas karena kaf itu termasuk huruf mahmus. Baik waktu dia sukun, kalau dia sukun kita jelas pada hembusan napas kita ada k-nya, tapi jangan ke, ya, jangan ke. Ada orang yang kita dengar baca Allahu akbar, salah. Yang benarnya Allahu akbar. Hanya hembusan napas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Nah, di sini juga begitu. Ilai. Ma anzalallahu ilai. Ya. Kenapa kita panjangkan ilaika itu Ibu Fat? Ilai. Boleh panjang nggak di sana, Bu Pat? Kalau kita wakaf. Mat lain. Niwin, mat apa Niwin? Mat lain. Mat lain ya. Terima kasih. Dibantuin Bu Pat sama Niwin. Ya, karena dia mat lain atau mat lin. Bila ada ya sukun atau disukunkan oleh fathah karena wakaf, maka dia boleh dibaca panjang 2 harkat, 4 harkat sampai dengan 6 harkat. Boleh kita baca ilaik. Nah, ilaik. Boleh juga ilaik. Ya, boleh. Mat lain. Wa in tawallaw fa'lam annama yuridullah. Yuri ya, rinya bergetar karena
Ro-nya kasroh ya. Kalau ro kasroh atau dia disukunkan oleh kasroh, maka bunyi ro-nya bergetarnya lebih jelas ya. Ro dibaca lebih tipis. Wa'lam annama yuridullahu an yusibahum ya. Niwin, kenapa kita baca dengung niwin? Izhar. Idgham biguna. Idgham biguna. Terima kasih Niwin. Bila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan ya, waw, mim, nun, maka bacaan nun sukun atau tanwin kita masukkan ke dalam ya. Jadi bacanya ai ya. Ai yusibahum bi ba'di zunubihim bi ba'di zunubihim. Ya, ada hukum mim sukun ketemu dengan ba lagi, yaitu ikhfa safawi, yaitu ayyusibahum bi ba'din ya. Tadi sudah kita jelaskan. Wa innaka sisa ya, sa. Wa innaka si. Dalam bahasa Indonesia ditulisnya T dan S. Ya, T dan S. Kalau di mana sekolahnya? Di Sanawiyah. Kalau yang nggak tahu bacanya, sekolahnya di mana? Di Tasanawiyah. Itu sa. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Ya, lafasiqun. Maaf, tarik min sukun ya Pak Ustaz. Mat narid lis sukun. Mat panjang arid datang, sukun mati. Panjangnya 3 alif atau 6 harkat. Ya. Boleh juga sehabis suara sesanggupnya. Afa hukmul jahiliyati yabghun. Jahili. Halo? Ma, Pak Ustadz, bukan mu. Oh iya, terima kasih. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Ba, ko, po, ba, jim, dal. Bila salah satu dari huruf qalqalah tersebut sukun, kalau sukunnya di tengah kata, nah, maka dia pantulannya atau qalqalahnya lebih sedikit, tidak terlalu kencang. Ya baghu. Tapi kalau dia sukun di ujung kata atau di ujung kalimat atau kena wakaf, maka qalqalahnya lebih jelas, disebut juga dengan qalqalah kubra. Kalau di tengah kata atau di tengah kalimat adalah qalqalah sughra, saghir ya. Satu kabir, satu saghir ya. Kalau saghir sama dengan sughra itu artinya kecil ya. Dan kabir besar atau qalqalah kubra. Wa man ahsanu minallahi hukma. Ada kafnya, huk. Wa man nah, ha itu sebenarnya termasuk juga salah satu huruf mahmus. Ya. Makanya ada embusan suaranya, embusan napas. Wa man ahsanu, wa man ya. Itu juga hanya termasuk huruf mahmus, baik ha kecil maupun ha besar. Jadi kalau belum berhembus napas kita waktu membaca ha atau mensukunkan ha, maka mahmusnya belum keluar atau
khamasnya belum keluar. Wa man man Desiana, kenapa mannya kita nggak dengungkan Desiana? Halo Desi. Ya Pak Ustadz. Nah, waman mannya kenapa nggak dengung Des? Izhar Safawi. Nah, yang mana huruf safawinya Des? Waman. Kan kalau safawi harus ada huruf safawinya. Huruf safawi huruf bibir. Nah sekarang waman bila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf tenggorokan atau huruf halqi, namanya hukumnya apa Des? Izhar kan ada dua ya Des. Ada izhar safawi, satu lagi izhar apa? Satu lagi izhar. Izhar halqi. Izhar halqi kan kalau dia nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf halqi atau huruf halak atau huruf tenggorokan, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Alif yang pakai tanda pakai harokat itu sama dengan hamzah ya. Jadi alif dengan hamzah itu sama. Jadi itu adalah waman itu izhar halqi. Jadi mannya dijelaskan. Waman ya. Waman ya. Mannya jelas. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hukmal balik ke ya hukmal ya mal itu kenapa kita baca mal ya kan dia ada man ada hukman Idgham bila guna. idgham bila guna. Nah, hukumnya bagaimana bunyi ininya kaidahnya? Apabila ini ya, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka nun mati atau tanwinnya tidak didengungkan. Tidak didengungkan. Ya, hanya tetap kita sembunyikan atau kita masukkan dia ke dalam ro atau lam, tapi tidak berdengung karena dia bila gunah dengan tidak berdengung ya. Hukmal liqaumi. Nah, kenapa itu berdengung ya? Ini idgham bigunah apabila nun mati. Oh ini ya apabila nun mati tanwin nun mati. Ini mim. Ini jangan dilihat mimnya tapi dilihat tanwinnya. Tanwinnya ya. Apabila tanwin bertemu dengan 4 huruf waw, ya, nun dan mim. Nah, ini harus didengungkan. Gunnah. Idgham itu artinya apa ya? Idgham itu memasukkan. Memasukkan. Kemudian memasukkan huruf kepada satu huruf. Nah, biguna atau biguna itu dengan dengung. Terima kasih. Sama Ustaz. Minallah. Kenapa kita baca tebal, Dwindra? Dwindra? Jalalah. Allahnya itu. Nah, kenapa kita Allah bacanya? Padahal tulisannya lah. Apa saya lupa? Lupa ya. Boleh dibantu yang lain? Lam jalalah ya Pak Ustadz ya. Ya, yang lafzul jalalahnya adalah Allah. Tapi kenapa dia dibaca Allah? Nah, kan tulisannya la. Kan harusnya minallahi bacanya. Kan harusnya kalau lihat tulisannya
minallahi. Nah, Tarkik. ya Tarkib ya. bacanya minallahi. Tarkik. Kalau tarkik tipis. Oh. Manillahi. Kalau Rob ya manillahi dia tarkik. Sekarang dia minallahi. Mat apa? Yuk yang muda-muda minallahi. Wah, ya. Bila sebelum lafaz al-jalalah atau sebelum Allah harokat fathah atau dhamma atau berbunyi a atau u, ya, maka Allahnya dibaca tebal atau tafkim, ya. Nah, tafkim. Nah, bacanya sudah bisa semua, tapi kadang-kadang kaidahnya kita suka lupa. Kenapa kita baca minallahi lo, ya, karena ditebalkan bacanya karena tidak tafkim gitu. Apabila sebelum lafaz al-jalalah, lafzul jalalah berharkat kasroh atau dhammah, maka Allahnya dibaca tebal. Satu tafkim, satu tarkik, ya. Kalau sebelum Allah itu berbunyi i atau bertanda kasroh, maka Allahnya dibaca tipis, namanya tarkik. Tarkik satu tarkik, dan tarkik satu tafkim. Tafkim tebal, tarkik tipis. Ya, sehari saya ketemu terus, setiap hari kita bacakan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, kalau bismillah dia menjadi tarkik karena sebelum Allahnya berbunyi i atau berharokat kasrah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin Kapan masak? Sadaqallahul. Nah, khususnya untuk yang muda-muda, ya, kalau yang ibu-ibu, yang bapak-bapak yang dulu belum sempat belajar, ya, tolong yang tadi kita ulang-ulang, hukumnya nun sukun, hukumnya mim sukun, ya, sebelum kita tambah ke yang lain. Nanti karena kalau banyak yang kita ingat-ingat yang disusah, tapi insya Allah